Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan ganti alarm yang ada di mobil Ayla ataupun Agia ya. Nah, alarm yang gue gunakan itu pakai merek IPF. Nah, IPF. Jadi merek IPF ini serinya IP11. Itu dua-duanya kuncinya udah model flip ya. Nah, modelnya kuncinya kayak gini. Ini udah model flip, kita pencet aja. Nah, udah keluar kuncinya. Nah, terus untuk menutupnya kembali, ini kan terkunci. Nah, pencet tombolnya, lalu lipat. Nah, ini model kuncinya bagus ya. IPF serinya IP11. Di dalam box itu ada seperti biasa kartu garansi ya, tapi kartu garansinya pasti nggak berlaku karena tempat gua nggak ada. Terus ada ini wiring ya, diagram petunjuk pemasangan. nah kayak gini nih. Jadi ini kabel-kabelnya ada yang 11 pin sama ada yang 5 pin. Nah, berhubung ini udah gue tes, udah gue coba. Nah, ini aplikasi di mobil Ayla ya. Aplikasi di mobil Ayla Agia sih sama aja ya. Jadi ini cuman toanya belum gua pasang ya, toanya masih ada di sini. Untuk alarm yang kemarin, nah ini gua pakai yang merek ini, alarm bagus banget ya. Ini merek silikon. Ini made in Singapura ya. Ini buatan Singapura. Ini alarm ini gua beli dari 2014. Dan sekarang baru ganti. Ini sebenarnya gue ganti bukan karena rusak, tapi karena remote-nya yang rusak. Bisa ini beli remote-nya aja bisa ya. Cuman gara-gara gue posisinya kan udah ganti start stop engine nih. Tuh, ini kan udah ganti start stop engine. Jadi gue daripada beli remote baru lagi yang silikon ini, jadi gue ganti sama yang IPF 11 ini aja. Karena posisinya kan udah pakai start stop, jadi kunci ini paling gue butuhkan untuk buka bagasi ya, bagasi atau pintu di saat-saat tertentu lah. Jadi masih bisa berfungsi juga kuncinya. Nah, untuk sekarang langsung ke intinya pemasangannya ya. Jadi remote ini kita dapatnya dua ya, satunya lagi ada di gue simpen. Ini dapat dua buat serep. Jadi posisinya ini cuman toanya aja yang belum dipasang ya. Nah, gua mau kasih tahu untuk di mobil Ayla Agia. Untuk pemasangan di Ayla Agia itu semuanya sama aja ya. Yang pertama-tama, kalau teman-teman beli remote yang mereknya IPF, itu kabel ini sama semua, nggak ada bedanya. Mau jenisnya seri apapun itu, tapi yang gue beli kan ini seri IP11 ya. Tapi seri apapun itu kabelnya sama semua kayak gini. Nah, yang pertama-tama ini ada di sini kabel pink. Kabel pink ini belum gua pasang. Ini untuk toa ini nanti ya. Jadi toa ini kan ini yang merah, yang plus, yang merahnya ini yang dari toa tuh ya. Yang plus itu ke pink. Nah, ini yang untuk hitamnya itu ke ground body. Nah, langsung ke ground. Di sini juga nempelnya di body lah. Di sini boleh, di sini boleh. Nah, itu yang hitamnya nanti ya untuk toa. Yang kedua ini ada kabel merah. Yang kedua itu kabel merah itu langsung ke baterai. Nah, posisi baterai di mobil Ayla Agia itu di dalam kabin. Nih. Di sini. Ini ada kabel merah besar di dalam. Tepatnya itu di bagasi ya, di ini kalau kita buka bagasinya. Ini kita kan lepas nih tutupnya. Nah, ini ada kabel merah besar nih. Nah, itu kabel baterai 12 volt. Jadi yang kabel kedua ini langsung ke 12 volt ya, yang ada di kabin di sini nih, kabel merah ini nih. Nah, untuk selanjutnya itu ada kabel hitam, kabel ground. Nah, ini yang ketiga ya, kabel yang ketiga itu ground. Gua ini ground langsung pasangkan ke sini nih. Ini kan ada besi nih, tempat cantelan ini nih, cantelan bagasi ya. Ini besi nih, tempat kuncinya. Jadi groundnya gue taruh di sini. Nah, nih ground yang hitam.
Oke, lanjut untuk kabel keempat ya. Kabel keempat ini kabel coklat 2 biji. Itu kabel coklat 2 biji itu untuk lampu hazard atau lampu sen ya. Nah, untuk lampu coklat ini, lampu sen. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Ini ada soket nih. Soket ini kita ngambil dari sini nih. Nih kelihatan ya. Nih, dari sini. Ini soket ini nempelnya di sini. Jadi kalau Agia Ayla, nah, kalau Agia Ayla ini gini. Jadi untuk mencabut soket ini untuk memudahkan pemasangan, ininya dipencet. Nih, ini kan bisa dipencet nih, walaupun kita di dalam sini. Kita di dalam, kita pencet kayak gini, terus tarik. Nah, ini keluar. Jadi di tempat fuse ini ya. Nah, kalau teman-teman nih buka bagasi, cetrek ya kan. Ini banyak fuse di sini. Di sini ada kabel baterai ini merah, sama ada soket ini yang paling pojok ya. Paling ujung nih. Nah, untuk lampu sen itu di mobil Ayla Agia itu warnanya bebas ya, ini kebalik-balik pun nggak apa-apa. Yang coklat 2 ini di satunya kabel warna biru, satunya kabel warna hijau. Tuh. Di soket 1 2. Yang 2 ini nih ya. Nah. Udah kelihatan ya. Ini soketnya kayak gini. Ini posisi soketnya kayak gini nih. Dari ujung sana tuh kayak gini posisi soketnya. Berarti diambil dari nomor 2 ya, dari bawah. Nah, dari bawah ini. Ini tuh. Teman-teman perhatikan aja. Nah, ini warna hijau sama warna biru. Ini untuk kabel sen. Lanjut untuk kabel warna oranye ya. Ini warna oranye. Ada 2, jadi kita langsung loncat ya. Yang 2 oranye ini langsung ke ground. Jadi di jumper aja kayak gini ya. Ini oranye 2 langsung ke kabel hitam ground. Yang ground ya kita urut. Nah, yang kesini tadi ini ground. Untuk kabel selanjutnya itu ada kabel warna putih. Kabel warna putih ini ada 2 biji juga. Nih. Ini tadi yang kita bilang pin 11 sama pin 5 ya. Jadi ini sama ini soketnya berbeda seperti yang di diagram tadi. Kabel habis setelah oranye yang ground tadi 2 ini langsung berikutnya kabel putih. Itu ada putih juga di sini. Putih biasa sama putih strip hitam. Nah, putih ini 2 kita tarik. Ces putih lari ke sini. Nah, ini putih kemana larinya? Larinya ke central lock sana ya. Lock Agia Ayla yang udah central lock itu cukup buka yang dari sana aja ya, karena sana kita buka nutup, ini semua 4-4-nya udah ikut buka nutup semua. Jadi untuk kabel yang ini yang putih 2 tadi itu langsung ke kabel 2 biji juga yang ada di central lock. Jadi kalau dibuka door trimnya itu ada kabel 2 biji dekat pentolannya itu tuh teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah kabel warna putih ini ada kabel warna kuning. Nah, kabel warna kuning ini 2 juga teman-teman, sama ini kabel terakhir ya. Ini kuning biasa sama kuning strip hitam. Nah, kuning biasa sama kuning strip hitam ini langsung ke baterai ya, 12 volt. Nih, yang kabel tadi. Nah, ini kan ada yang gua bilang tadi nih, baterai nih dihubungkan sini. Ini ada fuse juga di sini ya, jadi lebih safety lagi. Nah, kabel baterainya yang ini, yang nomor 2 tadi merah. Jadi yang merah ini digabungkan sama yang kuning di jumper ya. Nah, kayak gini nih. Kuning biasa sama kuning strip hitam itu di jumper di kabel merah atau di kabel 12 volt baterai ya. Nah, oke. Nah, untuk soket ini, soket pertama itu udah semua ya. Nah, kalau teman-teman ada yang belum paham bisa langsung tanyain di kolom komentar. Atau bisa juga DM IG gua. Nah, untuk soket warna biru kita mulai dari sini ya, nomor 1-nya ya, dari biru ya. Soket warna biru ini langsung ke switch pintu. Switch pintu nih mana? Nah, switch pintu nih ini. Ini switch pintu. Jadi kan kalau kita nutup gini, kadang lampu plafon itu mati ya. Kalau kita buka gini, lampu plafonnya nyala ya. Nah, ini yang dinamakan switch pintu. Nah, untuk switch pintu nih kabel warna biru ya. Nah, kelihatan itu ada soket. Ini kalau kita buka pintu, nih speaker pintu nih. Nih. Ini ada soket di sini nih.
Jadi buka aja cover ininya. Nah, cover ini dibuka. Ini ada soket di sini. Nah, untuk switch pintu negatif itu ada pada warna kabel warna putih ya. Nih. Nah, ini dia nih. Tuh. Sebentar. Nah, ini biru ya kan, warna biru. Ini putih. Tuh. Warna putih. Jadi di soket ini semua itu warna kabel putih cuma satu. Jadi teman-teman gampang carinya. Jadi switch pintu negatif itu warna putih ya. Oke, udah paham? Oke, kita lanjut kabel kedua. Kedua, orange strip merah itu langsung lari ke nih. Set. Nah, ini larinya langsung ke dalam. Itu ke switch rem. Rem itu di rem. Nah, di rem itu di atasnya ada soket. Nih. Nah, ini rem nih. Nih gue manual nih ya. Ini gas. Rem nih kopling. Nah, untuk rem di atas rem ini nih. Nih kita lihat seret nih. Ini ada switch nih. Nah, di jumper ya. Oke, di jumper ke rem. Jadi kabel kedua di rem yang kalau misalnya kita ini kayak gini nih. Nah, kita lepas gini ada putih keluar tuh. Lampunya nyala. Tapi kalau kita tutup gini lampunya mati. Nah, jadi ke 12 volt yang tidak standby ya. Karena ada dua kabel di rem ini. Satunya mau dia nutup gini, mau dia buka gini, kabelnya tetap nyala. Yang satunya kalau kita buka aja tadi lampunya nyala. Nah, ke situ ya. Ke pas kita ngerem lampunya nyala. Nah, ke situ yang di jumper ya, yang dari kabel nomor 2 tadi ke switch rem. Switch rem ini fungsinya untuk kalau kita posisi mesin hidup, kita mau jalan. Jadi pas kita mencet rem itu langsung terkunci otomatis ya. Ini fungsinya. Terus oke, lanjut. Lanjut ke kabel nomor 3. Kabel nomor 3 di soket nomor 2 ya. Nah, ini nomor 3, kabel nomor 3 itu ada putih pink, putih merah, putih pink sama nih. Ini di kabel warna pink ya, di mobilnya. Di soket ini, kebalik lagi ke soket ini ya. Ini ada soket warna pink. Ini warna pink ini ada 2 ya. Tapi yang satunya itu ada bintik-bintik abu-abu, yang satunya pink polos. Nah, ke pink polos ini ya. Nah, ke pink polos ini untuk ACC. Jadi kabel nomor 3 ini adalah kabel ACC ya. ACC itu kalau misalnya kontak kita posisinya di ACC, lampu warna pink ini nyala. Tapi kalau posisi kontak kita di off kan lampu ini mati. Balikan ke ACC, lampu ini nyala lagi. Nah, berarti ini adalah kabel ACC. Jadi untuk Ailagia itu ACC-nya kontaknya di warna pink. Kita lanjut ke kabel keempat. Nah, untuk kabel keempat ini ada kabel biru strip hitam. Ini biru strip hitam ya. Nah, ini biru hitam. Nah, kabel keempat ini kita urut kemana dia? Mana? Set. Oke. Kabel biru ini nggak terpakai. Ini terakhir nih, kabel warna merah kuning. Oke, kabel warna merah kuning di soket kedua ya. Kabel terakhir itu lari ke nggak ada juga. Jadi kabel kuning sama kabel biru ini nggak terpakai ya. Dibiarkan aja kayak gini. Ini ada kabel indikator. Tapi kalau ini nggak perlu dipasang-pasang karena ini langsung colok soket. Ini larinya langsung ke ini. Ya, set. Nah, ini langsung ke indikator. Jadi kalau ini biasanya ditaruh di sini ya, di dashboard, di sana boleh, di sini boleh. Dimana lah terserah. Ini untuk indikator supaya kita mengetahui kalau pintu itu udah terkunci atau belum. Oke, kita langsung coba tes ya. Ini pemasangannya udah semua, jadi kita tes untuk pengunciannya. Oke, sekarang kita tes fitur-fitur apa aja yang ada di IPF P11 ini ya. Kunci flip. Pertama-tama kita akan kunci dulu ya, pakai yang atas. Oke, normal ya, sama semua bunyinya, sama alarm-alarm pada umumnya. Oke, kita buka. Oke, normal ya. Mode silent kita pencet, maka kunci. Tapi kita buka nggak bisa dari sini ya. Kalau kita menutup dengan mode silent, maka membuka
dia akan mode silent. Satu posisi udah aktif ya, posisinya udah lama. Tadi kita tutup pakai mode silent, sekarang kita buka pakai mode silent, maka dia akan silent. Tapi saat kita menutup kembali, maka dia akan normal. Tapi kalau kita buka kembali, dia akan normal. Mode silent ini bukan hanya untuk sekedar mode silent. Misalkan, oke, kita pakai mode silent, kita kunci. Kita ceritanya lagi di mall atau di luar yang mobilnya banyak nih. Jadi kita ini bisa pakai mode pencarian. Nah, kita pencet aja lagi yang ini. Maka dia akan otomatis memberitahu posisi lokasi. Ini mobil ini akan bunyi sebelum kita memencet yang akan bunyi untuk bypass 1, untuk setnya untuk nyala. Jadi untuk mode pencarian itu bisa menggunakan yang mode ini. Terus belum ketemu juga di mana tadi ya, bimbang gitu kan. Jadi kita mencet lagi, dia akan berhenti sendiri. Nah, 5 detik ya kalau kita hitung dia. Tapi untuk lampu sen dia akan terus memberikan isyarat ya. Tapi cukup 5 detik juga. Jadi totalnya 10 detik untuk isyarat. Nah, kita buka tetap di mode silent. Jadi apa yang kita tanam di awal, maka di akhir akan sama dengan yang kita tanam di awal. Tapi kalau kita pakai ini, bukanya juga normal. Tapi kalau kita kunci pakai silent, bukanya juga akan silent. Nah, sekarang kita coba kunci mobilnya. Oke, kita buka. Oke, kita kunci. Nah, kita kunci sampai lampunya aktif. Oke, udah aktif ya. Nah, udah aktif. Jadi kita buka. Oke, kita buka. Kita tungguin nih. Teman-teman kalau nggak mau nungguin bisa langsung skip aja. Nah, jadi dia ada fitur kalau di ini kemarin, di silikon kemarin ada fitur bisa ngunci sendiri ya. Nah, kalau ini kita bisa ngunci sendiri nggak gitu. Kita tunggu ini. Kalau teman-teman bosan nunggunya bisa langsung skip. Oh, ternyata ada isyarat, tapi ini nggak terkunci. Masih, tapi tadi ada isyarat kalau mobilnya belum terkunci. Oke, itu fitur. Oke, berarti ada fitur yang sama juga. Fitur mengunci otomatis ya. Ini masih belum. Oke, masih ada isyarat ya. Oke, mengunci otomatis ya. Jadi kalau kita udah posisinya terkunci, terus kita buka nih, nggak sengaja kepencet di kantong, bagaimana terbuka kan? Berarti dia ada mode terkunci otomatis. Oke, dia udah posisinya udah terkunci ya. Nah, sekarang kalau dibobol orang, apakah dia langsung fast respon atau low respon? Kita coba langsung. 1, 2, 3. Oke. Posisinya langsung fast respon juga ya, sama pada alarm biasanya. Tapi gini, fitur terakhir kita kunci ya, nunggu posisi itunya aktif. Oke, udah aktif ya. Sekarang kita buka, ada alarm di mana saat kita buka pintunya, terus kita tutup lagi dia terkunci. Nah, ini kita coba. Ini rawan biasanya pas kita cuci mobil. Pas kita cuci mobil, orang tuh naruh kuncinya digantung di sini. Kalau yang kunci kontak ya. Takutnya ini ditaruh di mobil, nggak dikeluarin. Nah, kita tes sekarang buat teman-teman yang sering nyuci mobil di luar. Kita buka. Oke, udah dibuka. Kita buka pintu nih pada umumnya, biasa sama. Oke, pintu udah dibuka ya. Pintu udah dibuka, kita taruh. Misalnya, ini tukang cucian naruh kuncinya di dalam mobil. Oke, kita tutup lagi. Ada alarm yang saat kuncinya udah kita buka, tetap dia ngunci otomatis. Ada ya seperti itu. Nah, kita tes untuk IPF ini apakah dia ngunci otomatis atau tidak. Teman-teman kalau yang nggak mau nunggu langsung skip aja boleh. Karena ini kalau gue skip, gue nggak tahu nanti berapa detik dia ngunci otomatisnya atau bahkan tidak ngunci otomatis sama sekali. Oke, udah 10 detik. Udah lebih dari 10 detik. Jadi kesimpulannya kita langsung simpulkan aja ya teman-teman. Karena kalaupun dia memang ngunci otomatis, dia nggak akan selama ini. Gitu loh. Oke.
Berarti kesimpulannya ini alarmnya buat teman-teman yang suka alarm yang nggak ngunci sendiri. IPF 11 ini solusinya. Untuk silikon sendiri juga sama, dia nggak kunci sendiri ya. Ada kayak punya temen gue itu, kalau tiap kita buka tutup nggak dikunci, dia otomatis kunci. Itu kan kita risih, jadi kalau pas cuci mobil takutnya orang cuci mobilnya naruh kunci di dalam, tiba-tiba kunci sendiri. Oke, ini aman ya, berarti dia nggak kunci otomatis. Udah lama banget nih, udah mau kali 1 menit ada ini. Oke, berarti kesimpulannya IPF 11 remote alarm IPF tipe P11 ini dia nggak kunci otomatis saat pintu sudah kita buka ya. Nah, sekarang sekalian dipanasin ya mobilnya ya. Jadi ini mobil udah hidup, udah dipanasin. Tuh pakai start engine, terus sombong amat. Kayak ini. Jadi lebih, ini kuncinya nanti gue duplikat buat buka bagasi atau pintu pas momen-momen tertentu lah gitu. Oke, secara teknis alarmnya tadi udah berfungsi dengan baik ya, semuanya udah selesai, udah rapi. Sekarang satu lagi kita tes, kalau misalnya ini kita kan udah hidup mesin nih, lagi berkendara, jadi ini akan terkunci otomatis kalau kita nginjek rem ya. Ini kita injek rem, nah dia langsung terkunci. Jadi secara teknik pemasangan semuanya sudah benar, nggak ada lagi yang kurang. Kalau ada yang memang belum paham bisa tanyain langsung di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulannya mungkin itu aja teman-teman untuk posisi pemasangan alarm IVF P11 kunci lipat. Oke, itu udah semua, udah sesuai harapan kita. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mobilnya sama ya untuk pemasangan alarm mobilnya. Oke, see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.